Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Kita lanjut soal selanjutnya, seorang perempuan umur 23 tahun, P1A0, nifas 7 hari, datang ke PMB mengeluh perdarahan 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis, darah keluar sedikit berwarna kecoklatan. Hasil pemeriksaan tekanan darah normal ya 100/70, nadi pernafasan suhu normal. TFU setengah pusat simpisis ya. Tanpa gumpalan dengan jumlah darah sekitar 200 cc. Bidan belum pernah memiliki pengalaman menangani ibu dengan perdarahan postpartum sekunder. Tindakan apa yang paling tepat? Oke, teman-teman, di sini dia nifas 7 hari. Kalau kita lihat dari TFU-nya normal ya, setengah pusat simpisis. Namun di sini ternyata terjadi gumpalan darah alias perdarahan yang diperkirakan sampai 200 cc. Kalau dia perdarahan postpartum sekunder ini kan memang terjadi setelah 24 jam ya. Nah, di sini tugas kita sebagai bidan tindakannya apa teman-teman? Yaitu merujuk ke rumah sakit. Karena lab postpartum ini kan sebenarnya untuk penyebabnya sangat susah diketahui ya, sehingga kita takut hal-hal yang memang tidak bisa ditangani oleh bidan, sehingga kita perlu merujuknya. Jadi tidak cukup dengan memasang infus saja, karena memasang infus ini tindakan awal ya. Melakukan eksplorasi uterus tidak mungkin ya teman-teman, berkonsultasi dengan bidan juga tidak, mempelajari kembali bukunya tidak. Selanjutnya nomor 57, seorang ibu umur 30 tahun datang ke klinik dengan keluhan demam. Dari anamnesa diketahui ibu melahirkan anak pertama seminggu yang lalu, tidak ada riwayat abortus. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110, nadi 24 kali, suhu 39, nafas 24. Pada pemeriksaan genitalia ditemukan lokea seperti nanah dan berbau busuk. Apakah sebutan lokea yang dialami ibu tersebut? Nah, berarti istilah dari lokea yang bernanah berbau busuk apa teman-teman? Betul, yaitu prulenta ya. Kalau rubra itu lokea di 1-2 hari ya, berisannya berwarna merah segar. Lalu sanguinolenta ya di 3-7 hari. Lalu untuk si serosa 8-14 hari, di atas 14 hari sudah alba ya. Lalu selanjutnya, seorang perempuan usia 33 tahun, P4A0, melahirkan 6 hari yang lalu ditolong oleh dukun. Datang ke klinik dengan keluhan badan terasa panas nyeri perut di bagian bawah dan mengeluarkan cairan kental berbau dari vagina. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, suhu 39, demam ya teman-teman. Nadinya 110, nafas 20, teraba kecil, TFU-nya 1 jari di bawah pusat. Apakah pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk kasus di atas? Nah, di sini kan dengan ciri-ciri tersebut ya, dengan dia demam, dia nyeri, terus juga riwayatnya ditolong oleh dukun, kita curiga kalau dia mengalami yang namanya infeksi postpartum ya. Berarti untuk memastikan bahwa memang ini terjadi infeksi adalah kita periksa leukosit ya, karena leukosit ini kan sebuah sel yang berguna untuk menyerang kuman-kuman dalam tubuh. Jika semakin banyak berarti semakin berarti memang terjadi infeksi di tubuh kita. Kita lanjut, seorang perempuan 20 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu di BPM. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat. Terdapat luka hekting derajat 2. Apakah diagnosa yang dapat ditegakkan? Oke, kita lihat di sini apakah ada masalah. Dia 6 jam. Tanda vital normal, TFU 2 jari di bawah pusat normal, luka hektik derajat 2 juga masih normal ya. Berarti dia adalah nifas normal. Oke, tidak ada masalah di sini ya. Oke, selanjutnya nomor 60. Nyonya H, postpartum 10 hari ke klinik untuk memeriksakan keadaannya. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, suhu 39, TFU 3 jari di atas simpisis, dan lokea prulenta. Apakah diagnosa yang sesuai dengan kasus? Oke, di sini pertama dia postpartum 10 hari. Kita lihat TFU-nya 3 jari di atas simpisis, normal ya teman-teman ya. Kalau 7 hari kan biasanya pertengahan simpisis pusat. 10 hari berarti agak ke bawah, dikit lagi berarti 3 jari di atas simpisis. Namun masalahnya adalah dia demam dan lokeanya prolenta. Berarti termasuk ke dalam apa tuh? Masuk ke dalam endometritis ya, karena ini adalah infeksi pada endometrium artinya. Kalau involusi uteri kan ini arahnya hampir-hampir sama ya, cuma involusi uteri itu data fokus yang paling
menjadi fokus kita adalah TFU. Karena TFU-nya di sini normal, berarti ini bukan subinvolusi uteri ya. Kalau involusi uteri kan normal ya. Yang normalnya namanya involusi uteri. Kalau yang tidak normalnya subinvolusi uteri. Dan early bleeding ini perdarahan postpartum primer, late bleeding perdarahan postpartum sekunder, tidak ya. Di sini tidak dikatakan tentang perdarahan. Maka jawaban yang tepat di sini adalah E. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nah, itulah video-video soal dan pembahasan untuk persiapan UKOM Bidan 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.